Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Zaryana dengan rekan-rekan saya. Saya Raflian Sanur. Saya Syabi Sulistiawati. Saya Janita Nur Aini. Di sini kami akan mempresentasikan perubahan ruang muka bumi terhadap perubahan pembangunan wilayah. Pengertian pembangunan. Pembangunan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penyediaan infrastruktur, perumahan, kawasan industri, dan fasilitas umum lainnya. Namun kegiatan perubahan tersebut sering mengalami pada ruang muka bumi, baik secara fisik maupun sosial. Pembangunan wilayah memberikan banyak dampak terhadap ruang muka bumi seperti perubahan muka bumi sebagai dampak pembangunan, perubahan muka bumi sebagai dampak interaksi antar ruang, perubahan muka bumi sebagai dampak bencana. Sebagai dampak pembangunan, perubahan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat berfungsi secara lebih optimal dalam memenuhi fungsinya. Contohnya seperti pembangunan bendungan Sutami di Malang, Jawa Timur. Pembangunan bendungan tersebut mengubah kenampakan Sungai Berantas menjadi bendungan. Jika semula muka bumi di wilayah tersebut berupa Sungai Berantas yang curam, kini penampakan itu berubah menjadi hamparan air yang luas dengan multifungsi. Sebagai dampak interaksi antar ruang, dewasa ini pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur jalan seperti jalan-jalan umum yang menghubungkan desa, desa dengan kota, antar kota bahkan antar provinsi, seperti jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan daerah di Pulau Jawa. Jumlah penduduk yang berpergian untuk kegiatan atau berkunjung meningkat, seperti pembangunan Jembatan Nasional Suramadu. Aktivitas penduduk yang melewati area di sekitar Madura mengubah area dari pertanian menjadi area perdagangan. Perubahan terhadap ruang muka bumi sebagai dampak bencana. Bumi selalu saja mengalami perubahan setiap waktunya. Hal ini disebabkan oleh faktor alam juga faktor manusia. Faktor alam mencakupi berbagai fenomena seperti pergeseran lempeng bumi, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, curah air hujan yang tinggi, dan longsor juga dan yang lain-lainnya. Adapun faktor manusia seperti pembangunan wilayah tanpa mempertimbangkan kondisi alam dan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Dengan tingginya risiko bencana, menjadikan aksi risiko bencana sebagai salah satu prioritas pembangunan. Seperti pendekatan kepada komunitas atau masyarakat lokal dalam proses pembangunan kembali. Contohnya seperti di Jawa, pasca gempa Yogyakarta tahun 2006, dan di Nias dan Aceh, pasca tsunami 2004, dan Pangandaran pasca tsunami.